Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin membahas bab 12, yaitu mempersiapkan pertemuan dan konferensi. Yang pertama di sini ada tujuan rapat. 1. Menyampaikan satu atau beberapa informasi. Hal ini dilakukan dengan maksud jika penyampaian informasi tidak dilakukan melalui rapat, maka dikhawatirkan akan menimbulkan salah persepsi. Yang kedua, mendapatkan masukan dari para anggota rapat apabila ada masalah yang berat dan membutuhkan masukan dari semua anggota. 3. Melibatkan beberapa orang untuk memecahkan masalah sehingga masalah diharapkan dapat segera diatasi. 4. Menjalin kerjasama di antara anggota untuk membentuk suatu sikap yang diinginkan. 5. Memberi motivasi dan semangat kerja kepada para anggotanya. 6. Mengambil keputusan. Ini ada petunjuk rapat eksekutif. 1. Rencanakan rapat hanya bila penting. Kebutuhan informasi dapat diperoleh dengan cara pemungutan suara peserta dengan telepon sehingga tidak membuang waktu peserta yang diharapkan hadir. 2. Rencanakan rapat dan konferensi sejauh mungkin, terutama konferensi besar dan rapat resmi lainnya. Pilih tanggal dan waktu yang tepat bagi orang yang diharapkan hadir. 3. Tunjukkan pendekatan yang panjang sebelum rapat. 4. Siapkan daftar kegiatan secara lengkap sebelum, selama, dan sesudah pertemuan. Selanjutnya di sini ada pengaturan ruangan. Pengaturan ruangan di sini yaitu ruangan harus disediakan sebelum rapat. Catatan disiapkan dan dibagikan. Rapat yang hanya melibatkan 2 atau 3 orang dapat dilakukan di kantor pegawai, sedangkan rapat yang melibatkan beberapa orang harus dilakukan di ruangan konferensi. Jika 2 atau lebih bagian departemen dalam ruangan konferensi menyepakati rencana rapat dan tanggal ruangan yang sama, aturlah perlengkapan dan sediakan segala sesuatu yang dibutuhkan selama rapat. Selanjutnya ada jenis-jenis ruang meeting. Yang pertama ada bentuk letter U. Jadi jenis ruang rapat letter U ini biasanya digunakan untuk rapat yang membutuhkan kesibukan presentasi dengan menyusun pola gabungan dari meja dan kursi menjadi huruf U, lalu menempatkan kursi di bagian luar huruf. Biasanya ruang rapat jenis ini digunakan ketika rapat dengan direksi ataupun komite, dan bisa juga ditambahkan dengan beberapa elemen pendukung seperti proyektor, speaker, pointer, dan lain-lain. Yang kedua ada bentuk berongga. Jadi jenis ruang rapat berongga ini memiliki ciri khas yaitu adanya space kosong di bagian tengah meja yang dijadikan sebagai tempat rapat. Bentuk meja yang biasa digunakan pun bermacam-macam seperti bentuk persegi panjang, persegi, dan lingkaran. Selanjutnya ada jenis ruang rapat teater. Jadi jenis ruang rapat teater ini biasanya digunakan untuk meeting yang berskala besar atau layaknya seperti seminar, dan biasanya jenis ruang rapat teater ini dibuat seperti layaknya teater yang menempatkan kursi-kursi secara sejajar tanpa meja dan mengarah pada satu titik yang sama. Yang selanjutnya ada jenis ruang rapat bentuk kelas. Jadi jenis ruang rapat kelas ini sama layaknya dengan ruangan kelas, dan jenis kelas ini sangat direkomendasikan bagi rapat yang membutuhkan rujukan tambahan materi pembahasan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya juga jenis ini akan ditambah dengan meja agar lebih nyaman untuk anggota rapat mencatat ataupun menempatkan makanan ringan mereka. Yang selanjutnya ada bentuk ruang rapat letter T. Bentuk ini jarang digunakan, tapi merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan apabila diperlukan. Pemimpin rapat biasanya berada di atas huruf T. Dan yang terakhir ada bentuk letter V. Susunan meja rapat dengan huruf V jarang digunakan karena ada ruang yang kosong. Namun, bentuk ini memberikan suasana yang berbeda dalam rapat sehingga peserta tidak mudah merasa bosan. Selanjutnya, menulis notes atau catatan. Untuk rapat kecil dan tidak resmi di organisasi, peserta boleh diberitahukan lewat telepon ataupun memo. Nah, sedangkan untuk rapat yang resmi yang melibatkan orang luar perusahaan atau organisasi, peserta dapat diberitahukan melalui surat, kartu pos, atau pengumuman. Setelah undangan rapat selesai dibuat oleh sekretaris, undangan tersebut disebarkan kepada para peserta rapat. Nah, sebaiknya undangan ini diedarkan 3 hari sebelum rapat berlangsung untuk memberi kesempatan kepada peserta rapat untuk mempersiapkan diri, kecuali untuk rapat-rapat yang bersifat mendadak. Biasanya pemberitahuan rapat itu harus berisikan informasi penting mengenai rapat tersebut. Seperti yang pertama ini ada komisi atau grup yang diundang, lalu siapa yang diharapkan datang, kemudian kapan dilaksanakannya, itu meliputi tanggal dan juga waktu. Nah, kemudian yang keempat, di mana rapat itu akan dilakukan, dan yang terakhir mengapa rapat itu perlu dilakukan. Sejatinya pemberitahuan rapat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peserta rapat.
karena untuk memastikan dan merencanakan juga apakah mereka akan hadir ataupun tidak. Pada saat membuat pemberitahuan rapat, maka hendaknya ada bagian nama, tanggal, dan waktu rapat, kemudian tempat untuk nama dan alamat peserta, lalu juga ada biaya makan, hiburan, pendaftaran, dan juga pemasok. Yang kemudian ada batas waktu pengambilan formulir, dan yang terakhir nama dan alamat orang yang mendaftar dan mengembalikannya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu agenda pertemuan. Agenda adalah daftar garis besar acara yang akan disajikan dalam pertemuan. Agenda ini dibandingkan di awal pertemuan untuk mereka yang diperkirakan akan hadir. Gambaran kasar untuk suatu agenda dapat dipersiapkan untuk mendapat persetujuan dari supervisor. Nah, yang kalian lihat di layar ini merupakan hal-hal yang harus ada di dalam agenda. Yang pertama, topik yang akan didiskusikan dan disajikan. Lalu yang kedua, ada tanggal dan waktu tempat pertemuan. Yang ketiga, ada lama waktu yang diperkirakan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10 bab 12 PAPA 2019. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.